Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah, para hadirin, ikhwan wal akhwat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak lupa kepada para pendengar Radio Mas FM yang juga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali, kita bisa berkumpul kembali di tempat yang merupakan salah satu di antara tempat dari tempat-tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu masjidnya Allah. Dalam rangka suatu tujuan yang mulia, thalabul ilmi, dalam rangka suatu majelis ya insya Allah merupakan majelis yang merupakan penyebab datangnya cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Seperti dalam hadis qudsi, wala Rasulullah SAW qala Allah ta'ala wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadzilina fiyya wal mutazawirina fiyya. Kecintaanku wajib kuberikan, akan kuberikan kepada orang-orang yang pertama saling mencintai karena aku, karena Allah. Seseorang membangun rasa cinta bukan karena kelompok, bukan karena organisasi, bukan karena suatu partai, bukan suatu komunitas, akan tetapi karena lillah, fillah. Kecintaan yang tidak memandang suatu organisasi, membangun wala, cinta dan benci bukan karena organisasi, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecintaan yang menghilangkan ras, suku, dan seterusnya. Sehingga apabila kecintaan kita bangun karena Allah, maka kecintaan seperti ini akan langgeng sampai nanti di yaumul qiyamah. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-47, Allah berfirman, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla, orang-orang yang saling mencintai, para kekasih, saling menyayangi, mereka akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya, akan menghujat, akan melaknat, kecuali cintanya orang yang bertakwa. Mereka mengajak, mereka menyuruh semata-mata karena Allah. Mereka membangun kecintaan dan kebencian karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah para jamaah. Kemudian juga demikian, kita duduk di sini bermajelis berdasarkan kecintaan kepada Allah dan niat lillahi ta'ala. Kita duduk di majelis ini juga karena Allah, bukan karena yang lainnya, bukan karena bisnis, ya,
bukan karena ya, sesuatu yang dalam rangka yang lainnya, tetapi semata-mata lillahi ta'ala dalam rangka mencari ilmu. Maka dengan sebab itu insya Allah Allah akan memberikan kecintaan kepada kita. Wal mutajalisina fiyya, dan kecintaanku akan kuberikan kepada orang-orang yang saling duduk. Mereka bermajelis karena aku. Itu karena Allah. Tidak ada tendensi yang lainnya. Bahkan mungkin di antara satu yang lainnya tidak saling mengenal atau belum saling mengenal. Meskipun yang lebih baik adalah perlunya di antara ikhwah saling beramah tamah. Ikhwah yang sudah lama mungkin menyapa ikhwah yang masih baru. Karena teman-teman yang baru kadang itu bingung. Satu ngobrol sama siapa ya? Dia agak perkewuh gitu ya. Oleh karena itu teman-teman yang lama menyapa teman-teman yang baru. Ya. Maka kemarin saya usul nggak tahu kepada siapa. Jadi alat tes untuk suhu diganti dengan salaman gitu ya. Karena sekarang sudah pandeminya tidak ada. Ya, diganti dengan salaman. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah SWT saling menyapa. Mungkin saling kenalan, bersalaman dan seterusnya. Tanya dari mana, sehingga insya Allah akan terjalin hubungan yang lebih erat. Jadi bermajelis karena Allah. Demikian pula wal mutabadzilina fiyya, saling memberi pun juga karena Allah. Wal mutazawirina fiyya, saling menziarahi, saling mengunjungi karena Allah. Ini masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersyukur kepada Allah. Di antaranya adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berupa umur yang panjang. Ini nikmat yang besar. Sehingga dengan umur yang panjang kita bisa menambah amal, menambah kebaikan. Karena sesungguhnya orang-orang yang sudah meninggal dunia, baik meninggalnya itu baik, maka mereka ingin kembali ke dunia tujuan untuk menambah amal. Apalagi orang yang tidak baik, karena rasa takut yang dia hadapi, karena pemandangan yang dia lihat tidak menyenangkan, mereka ingin kembali ke dunia, ingin beriman, ingin beramal soleh. Tetapi kalau orang yang soleh, ketika ditawari, dia ingin kembali ke dunia untuk menambah amal. Bahkan sampai nanti dari kiamat ketika manusia melihat jahanam, mereka melihat nikmat, yang bertakwa melihat nikmat. Bahkan semua di antara kita akan melihat neraka jahanam. Diperlihatkan jahanam oleh Allah SWT di yaumul qiyamah nanti. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Pada hari itu akan didatangkan neraka jahanam, diperlihatkan oleh Allah. Setiap kita akan melihat. Yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada hari itu manusia akan ingat amalannya. Ketika di dunia, apa yang telah dia usahakan, yang dia remehkan, yang dia sia-siakan. Terus ingin kembali ke dunia, tetapi Allah katakan wa anna lahu dzikra, ingat ketika itu sudah tidak ada gunanya. Ya. Bahkan saat ini orang-orang yang mati syahid, yang Nabi mengatakan inna arwahal, orang yang matinya syuhada, arwah syuhada, mereka di hawasini tuyurin khudrin, mereka di dalam perutnya burung yang berwarna hijau di surga. Itu arwahnya para syuhada, disimpan oleh Allah di perutnya burung yang berwarna hijau. Tapi nggak bisa kita bayangkan ya.
Dan burung itu berterbangan sekendaknya, kemana dia pergi. Sehingga orang-orang yang di dalamnya, arwahnya mendapatkan kenikmatan di alam tersebut. Itu namanya alam barzah. Masing-masing orang mengalami berbeda-beda. Sampai akhirnya menuju kepada qonadil tahtal arsy, menuju kepada pelita di bawah arsy. Itu hadis sahih Muslim. Sesekali Allah menengok mereka dan bertanya, "Madza tabghun?" Apa yang kalian inginkan? Mereka menjawab, "Nikmat apa lagi ya Allah yang akan kau berikan kepada kami? Nikmat yang saat ini tidak kau berikan kepada seorang pun di antara hamba-Mu." Mereka merasa orang yang paling nikmat, mendapatkan paling nikmat, nikmat yang paling nikmat. Ditanya lagi, akhirnya ingin apa? Saya ingin kembali ke dunia. Ingin berjihad fisabilillah, mati lagi, kembali lagi, mati lagi. Karena apa? Mengetahui pahala yang besar. Tetapi jihad yang disyariatkan oleh Allah SWT. Bahkan para ulama mengatakan bahwa seluruh arwahnya orang yang beriman, mereka bahagia. Seperti dalam hadis Nabi mengatakan, arwahul mu'min, arwahnya orang yang beriman, mereka berada di pohon di surga. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat tentang keutamaan orang yang mati syahid. Dalam surat Al-Baqarah wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'u walakin la tasmurun. Wala taqulu, kalian jangan mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah fi sabilillah, jangan kau katakan dia itu mati, akan tetapi dia itu ahya, dia itu hidup, akan tetapi kalian tidak mengetahui. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT, kemudian pagi hari ini kita akan melanjutkan kelanjutan pembahasan yang kemarin. Pertemuan yang lalu kita telah membahas pembahasan yang sangat penting, yaitu pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran, tentang penetapan isbatul kalami lillahi, penetapan tentang al-kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu berbicara, Allah itu berkata. Banyak ayatnya, sesungguhnya satu kalimat qul saja sudah cukup menjadi bukti. Qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul a'udzu birabbin nas. Kalimat qul ini menunjukkan Allah itu berkata. Apalagi didukung dengan ayat-ayat yang lainnya. Kemudian pagi ini kita melanjutkan. Kalau kemarin kita membahas bahwa Allah itu memiliki sifat al-kalam, berbicara. Sekarang kita akan membahas tentang isbatu annal Qur'ana kalamullah. Penetapan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Maka judulnya Al-Quran bukan perkataan manusia. Kenapa demikian? Karena dulu orang-orang musyrik, mereka mengatakan terhadap Al-Quran seperti yang tercantum dalam surat Al-Muddatsir ayat yang ke-34 35. Allah berfirman, "Wa qala in hadza illa sihrun yu'sar." Orang musyrik mengatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah sihir yang dipelajari. In hadza illa qaulul bashar.
Al-Quran ini kata mereka hanya perkataan manusia, perkataan Muhammad. Ya. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik mensifati Al-Quran ini perkataan manusia. Juga yang tercantum dalam surat Al-Furqan ayat ke-4 sampai ke-6. Wa qala alladziina kafaru in hadza illa Wa qala alladziina kafaru in hadza illa ifkun iftara wa anahu alaihi qaumun akharun faqad ja'u zulman wa zura. Orang-orang kafir mengatakan in hadza illa ifkun iftara. Al-Quran ini merupakan apa? Ifkun, kedustaan yang diada-adakan oleh Muhammad. Itu kebohongan itu Al-Quran itu. Gitu? Seperti itu. Wa a'annahu alaihi qaumun akharun, yang mana Muhammad ini minta tolong kepada orang lain untuk menulisnya, untuk mencatatnya. Karena apa? Orang-orang musyrik tahu Muhammad itu gak bisa baca, gak bisa nulis. Muqalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Muqalu, mereka mengatakan asatirul awwalin, Al-Quran ini hanya dongengan orang-orang dahulu saja. Dongeng, karangan ini menungso. Iktatabaha, yang ditulis, yang dicatat. Faya jumlah alaihi bukratan wa asilan, yang mana dongengan itu dibacakan setiap pagi dan sore sehingga hafal, kan gitu. Menurut mereka. Kul, katakan ya Muhammad, anzalahu alladzi ya'lamu as-sirra fis samawati wal ard. Al-Quran ini diturunkan oleh Zat yang mengetahui perkara yang tersembunyi dan perkara yang terang-terang, yang di langit dan di bumi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah seorang muslim akidahnya tidak sama dengan orang-orang musyrik. Seorang muslim meyakini bahwasanya seperti apa yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah perkataan Allah, bukan perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bukan perkataan manusia yang lainnya. Mengapa ini kita bahas para jamaah? Karena pertama tadi bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik mensifati Al-Quran dengan sifat bahwa Al-Quran adalah perkataan manusia. Dan Allah membantah dalam Al-Quran, Kul anzalahu, anzala, Allah turunkan, bukan Allah ciptakan, tapi Allah turunkan. Kul anzalahu alladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ard, yang diturunkan oleh Zat yang mengetahui perkara yang tersembunyi di langit dan di bumi. Maka Al-Quran munazzal, Al-Quran ini diturunkan, bukan diciptakan. Karena apa? Al-Quran diturunkan karena merupakan perkataan Allah, bukan diciptakan seperti makhluk-makhluk yang lainnya. Sehingga para jamaah, mengapa ini kita bahas? Kita mungkin pernah mendengar kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal.
Untuk mempertahankan akidah seperti ini, dia rela disiksa, rela dipenjara. Kisah Imam Ahmad. Permasalahan ini permasalahan Al-Quran, kalamullah. Ini permasalahan terjadinya permusuhan antara Ahlussunnah dan orang Mu'tazilah ketika itu. Ketika Khalifah Ma'mun, ketika beliau, semoga Allah memaafkan dan mengampuninya, terfitnah dengan pemikiran seperti ini, dipengaruhi oleh orang-orang Mu'tazilah. Sehingga akhirnya terjadilah keburukan yang banyak menimpa Ahlussunnah ketika itu. Dan di antara orang yang mendapatkan ujian adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, yang dijuluki Imam Ahlussunnah, Imam sejuta hadis, yang para ulama mengatakan tentang beliau, qala fihi ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan tentang hal ini, innallaha subhanahu wa ta'ala hafidhul Islam, sesungguhnya Allah telah menjaga Islam. Aqala nasarahu, menolong Islam. Satu, bi Abi Bakrin yauma riddah, dengan perantara Abu Bakar ketika yauma riddah, ketika Kanjeng Nabi meninggal dunia, diangkatlah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang banyak yang murtad, ya tak? Orang-orang banyak yang murtad. Tetapi dengan kesabaran dan keteguhan hati Abu Bakar As-Siddiq, akhirnya sebagian orang kembali. Dan diantaranya adalah yang dapat dibunuh adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Kemudian juga selain itu adalah babil imami Ahmada yauma mihnah. Dan Islam ini ditolong oleh Allah. Di samping melalui Abu Bakar As-Siddiq, juga melalui Imam Ahmad bin Hanbal di yauma mihnah, yaumal mihnah, hari ketika adanya ujian berat yang menimpa Ahlussunnah wal Jamaah. Yang dulunya belum ada, nggak ada orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, itu nggak ada. Para sahabat nggak ada yang seperti itu. Para tabi'in nggak ada yang mengucapkan Al-Quran makhluk. Semua sepakat. Para sahabat, para tabi'in, tabi'in punya keyakinan bahwa Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah perkataan Allah, bukan makhluk. Setelah generasi berikutnya muncullah kelompok Mu'tazilah tadi, yang meyakini bahwasanya Al-Quran makhluk. Akhirnya mempengaruhi Khalifah Ma'mun. Setiap ulama ditanya, diuji, kamu keyakinan kayak apa? Diuji, dipanggil, ada yang dibunuh. Dan ada di antara mereka yang istilahnya mentakwil. Ada di antara mereka terpaksa mengucapkan kalimat kufur dengan alasan mukroh, dipaksa. Tetapi ada dua orang, yaitu Imam Ahmad dan Imam Muhammad bin Nuh rahimahumullah ta'ala, pertahankan akidah ini. Cuma Imam Muhammad bin Nuh, beliau keluar dari negeri itu, meninggal di tengah jalan. Karena mereka berdua punya prinsip. Bagi mereka berdua tidak mau mengambil rukhsah ketika dipaksa untuk mengucapkan kekufuran. Karena ketika orang dipaksa mengucapkan kekufuran, adanya ancaman kalau nggak mau akan dibunuh. Maka pada asalnya boleh mengucapkan selama hatinya masih iman. Selama hatinya masih iman. Tetapi menurut mereka berdua, bagi mereka nggak pas. Karena mereka orang yang diikuti. Apa jadinya kaum muslimin
ketika itu seandainya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan karena dipaksa untuk mengucapkannya biar selamat, tapi hatinya masih iman. Kalau seandainya Imam Ahmad mengatakan Al-Quran makhluk, maka hancurlah umat Islam. Karena orang-orang akan mencatat perkataan beliau. Ahmad bin Hanbal mengatakan Al-Quran makhluk. Tetapi dia pilih bertahan. Walaupun diseksa, diseret di pasar, ya, di penjara. Tetap dia mempertahankan bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mulai dari Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, at-tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikutinya. Adanya kalimat Al-Quran makhluk muncul dari kelompok Mu'tazilah. Jadi disinilah kenapa perlu kita bahas, karena memang pertama dulu orang-orang musyrik ketika membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan waqala in hadza illa sihru yusar. Al-Qur'an ini adalah, ya, sihir yang dipelajari. In hadza illa qaulul bashar. Orang musyrik mengatakan, orang kafir mengatakan Al-Qur'an ini adalah perkataan manusia. Ya. Al-Mudaththir 34-35. Dan juga mereka mengatakan bahwa alladziina kafaru in hadza illa ifkun iftara. Al-Qur'an ini adalah sesuatu yang diada-adakan, ya, yang dibikin dusta, ini kebohongan kata mereka. Yang kata mereka bahwa Al-Quran ini adalah semacam dongengan yang dibacakan setiap pagi dan sore sehingga hafal. Dan Muhammad minta tolong kepada orang lain. Qul, katakan, anzalahu alladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ardh. Al-Quran itu diturunkan, ya, bukan diciptakan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, oleh karena itu Imam Ahmad di waktu terjadinya mihnah, fitnah, tetap bertahan mengatakan innal Qur'ana kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Nah, kalau seandainya ketika itu dia mengambil keringanan, dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, maka tentunya masyarakat akan berubah pemikiran. Wa hina idzin yataghayyarul mujtama'u al-islamiyyu min ajli daf'il ikrah. Ya. Karena sebab Imam Ahmad mengambil rukhsah tadi, akhirnya masyarakat bisa berubah. Akan tetapi Imam Ahmad, ya, tidak mau mengambil hal tersebut demi menyelamatkan umat, meskipun dirinya menjadi tumbal ujian tersebut. Dia menjadi tumbal, disiksa, dicambuk, diseret, dipenjara, ya, sampai beberapa, yaitu apa? Dekade. Baru pergantian khalifah, baru kemudian kembalilah pemikiran atau keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang Al-Quran kalamullah mulai muncul kembali. Kemudian Allah menolong akidah ini. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT, di antara dalil yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, itu surat, ayat yang pertama yang dinukil adalah surat At-Taubah ayat 6. Allah berfirman, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Wa in ahadun minal musyrikin, apabila salah seorang dari orang-orang musyrik yang Muhammad, mereka istajaraka maknanya tolabu jiwarika, menginginkan bertetangga dengan kamu. Artinya apa? Al jiwar bimakna al ismah wal himayah.
Al-jiwar bimakna al-ismah wal hiwayah. Apa itu? Yaitu himayah. Artinya apa? Minta perlindungan, minta penjagaan. Apabila salah seorang dari antara orang musyrik, mereka minta perlindungan, minta suaka. Mungkin negerinya sedang kacau, terjadinya fitnah atau peperangan, kondisi tidak aman. Akhirnya penduduknya melarikan diri. Mereka minta suaka ke negeri lain. Bagaimana hukum seperti ini? Maka Allah sendiri yang mengatakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'ajirhu, maka lindungi dia. Diterima. Ketika suatu negeri terjadi kekacauan, kemudian penduduknya eksodus ke negeri lain, minta suaka perlindungan. Maka di sini Allah memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi mereka hatta yasma'a kalam Allah, hingga mereka mendengarkan kalam Allah. Ailiyasmi'a kalam Allah, bahkan agar mereka mendengarkan kalam Allah, Al-Quran dibacakan. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT, di sini Allah mengatakan hatta yasma'a kalam Allah, perkataan Allah. Itu Al-Quran. Mengapa di sini Al-Quran menjadi topik yang paling pokok ketika orang itu misalnya datang ke tempat kita atau ke negeri kita, dibacakan Al-Quran. Berkata Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, li'anna sima'a kalam Allah azza wa jalla mu'athirun. Karena sesungguhnya mendengarkan kalam Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah, mu'athirun, memiliki pengaruh yang sangat besar. Wala Buddha, pasti. Maka di sini pentingnya menggalakkan pengajian tafsir Al-Quran. Ya. Galakkan pengajian tafsir Al-Quran. Bahkan di Sukoharjo saya mayoritas kajian tafsir Al-Quran. Ya. Alhamdulillah dengan kajian tafsir Al-Quran banyak jamaah yang tertarik. Ya. Dibahas masalah Al-Fatihah, surat-surat pendek. Kenapa Al-Fatihah dulu? Karena rukun, termasuk rukunnya sholat. Kita setiap sholat membaca Al-Fatihah kok nggak paham, kan kebangetan. Kenapa Alhamdulillah kok mesti lillah? Apa mana Alhamdulillah? Kenapa mesti lillah? Coba cari di Al-Quran. Alhamdulillah mesti lillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur. Ya? Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba'. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab, dan seterusnya. Ketika Allah membinasakan suatu kaum, suatu masyarakat yang zalim, terakhir Allah tutup alhamdulillahi rabbil alamin fatubi adabirul qaumil ladzina zalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Karena alhamdulillah itu suatu pujian, tidak sembarang pujian. Maka kadang kita menjumpai ada kesalahan di antara masyarakat yang mengatakan hamdan syakirin, hamdan naimin. Ini suatu kekeliruan para jamaah. Karena alhamd itu suatu pujian yang hanya khusus untuk Allah.
As-sana'u 'ala Allah bisifatil kamal. Suatu pujian yang ditujukan hanya kepada Allah dan yang memiliki sifat kesempurnaan. Alhamdu itu hanya diberikan kepada zat yang memiliki sifat sempurna. Tidak ada yang memiliki sifat yang sempurna kecuali hanya Allah. Plus ditambah ketika orang mengucapkan alhamdu itu ada perasaan bagaimana? Perasaan ta'zim, ijlal, wal khudu, tadzallul wal mahabbah. Seseorang ketika mengucapkan alhamdu harus dibarengi dengan rasa ta'zim, pengagungan, ketundukan, dan perasaan diri kita merendahkan diri kepada yang dipuji. Dan al-mahabbah, rasa cinta yang paling tinggi. Kenapa? Karena sebab kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kita yang tidak bisa kita hitung. Maka itu hanya pantas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ya. Ini contoh perlunya pengkajian Al-Quran di masyarakat. Tetapi tentunya tafsir yang kita pilih tafsir Ahlussunnah wal Jamaah seperti tafsir Ibnu Katsir dan yang mendukung yang lainnya seperti Aisar Tafasir, Karimur Rahman, Aunur Rahman dan yang lainnya. Kita tidak boleh menafsirkan sendiri. Kita tidak boleh menafsirkan dari diri kita sendiri, tidak boleh. Kita merujuk kepada tafsir-tafsir yang sudah ada, tafsir para imam Ahlussunnah agar kita jauh dari kesalahan. Kalau kita ayat tafsirkan kita sendiri dengan akal kita, ya, maka ancamannya berat. Man qala fil Qur'ani bi ra'yi fa asaba faqad akhta. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri, dia benar dianggap salah. Man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri, silakan siap-siap golek tempat lungguh ning neraka. Maka Al-Quran adalah kalamullah yang berhak menafsirkan. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berhak menjelaskan adalah Allah. Kenapa? Allah sendiri yang tahu maknanya pada asalnya, yang tahu maksudnya. Kemudian setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Quran sering kita jumpai ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Contoh, was-samaa'i wat-thariq, demi langit dan demi at-thariq. Dan Allah bertanya, wa ma adraka mat-thariq. Tahukah Mbak Muhammad apa itu at-thariq? Kalau berhenti sampai situ nggak mungkin kita paham. Allah terangkan sendiri an-najmus saqib. At-thariq ada, jangan at-thariq, jangan loh ya. Beda. At-thariq sama at-thariq. Maka juga perlunya kita belajar membacanya dan isinya. Karena kita juga dituntut dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah 121, alladzina atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami beri kepada mereka Alkitab, yatslunahu haqqa tilawati, mereka yatslu tilawatan ay ittaba'a, dia mengikuti dengan sebenar-benarnya. Tilawah di sini para ulama menjelaskan ada 3 poin. Tilawatul hifdzi wa iqamatul huruf. Yang pertama adalah tilawah, mengikuti dengan menghafalkannya dan mempelajari huruf-hurufnya. Ya, membacanya dengan tepat. Gitu ya. Berusaha. Yang kedua adalah tilawatul fahmi wa aqlil ma'ani. Mengikuti dengan memahaminya, ya, dengan merenungkan isi kandungan Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tilawah yang artinya apa? Tilawah artinya mengikuti dengan melaksanakan tuntutan siratal mustaqim.
Tuntutan isinya Al-Quran. Karena Siratal Mustaqim adalah kitabullah. Di antara tafsirnya, ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim adalah kitabullah. Lihat tafsir Ibnu Katsir. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Utsaimin mengatakan li'anna sima'a kalamallahi azza wa jalla, karena mendengarkan kalamullah, mendengarkan Al-Qur'an dibacakan, dijelaskan, yu'atsiru wala budda, pasti akan membawa pengaruh yang besar. Ini. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah dalam surat Qaf ayat yang ke-37, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Inna fi dzalika ladzikra, sesungguhnya yang demikian itu terdapat dzikra, peringatan, nasihat. Bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang memiliki hati. Wa alqas sam'a aw alqas sam'a, dan dia mau mendengarkan, memasang telinganya, dan dia menyaksikan. Maka di sini para jamaah, tentunya ini beliau mengatakan, wa kam min insanin sami'a kalamullah fa'amana. Berapa banyak manusia mendengarkan kalam Allah kemudian dia beriman. Seperti kita seorang musyrik, masih musyrik dia. Dikisahkan dalam surat At-Tur. Ketika Nabi membaca surat At-Tur ketika surat Maghrib, sampai ayat yang berbunyi Astagfirullah. Sekalian daripada sudah terlanjur nyampaikan. Surat At-Tur. Itu ayat yang ke-35. Am khuliqu min ghairi khaliqin. Min ghairi syai'in anhumul khaliqun. Am khuliqu min ghairi syai'in anhumul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan? Ataukah mereka menciptakan dirinya sendiri? Maka ketika mendengar ayat ini dibacakan, ada seorang yang ketika itu masih musyrik. Tiba-tiba dia tersentak hatinya. Kada qalbi an yadir. Hampir-hampir saja hatiku melayang, terbang. Kenapa? Mendengarkan ayat ini. Akhirnya dia beriman. Ya, akhirnya dia beriman. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan tanpa ada yang menciptakan? Apakah mereka menciptakan dirinya sendiri? Coba bayangkan diri kita. Rambutnya panjenengan. Ketika Anda cukur, apa Anda otot sendiri? Ketika Anda potong kuku, setelah terpotong, apa Anda otot sendiri? Ketika Anda luka, ya, apa Anda menyembuhkan diri Anda sendiri? Tidak. Ini menunjukkan kita ada yang menciptakan. Kita juga perhatikan bagaimana kisahnya nafarun minal jinni, kelompok jin. Ketika di malam itu pemimpinnya jin tidak mendapatkan hasil dari anak buahnya yang biasanya mendengarkan berita dari langit, mencuri berita. Tapi ketika malam itu tidak bisa. Akhirnya mengutus lainnya ke sana, lainnya ke sana. Kemudian sekelompok jin berjumpa dengan rombongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau membaca Al-Quran, ketika sedang sholat.
Mereka semakin mendekat. Oh, ini berarti sebabnya. Seperti yang dikisahkan dalam surat Al-Jin. Qul uhiya ilayya, katakan ya Muhammad, telah diwahyukan kepada saya, annahu istama'a, sesungguhnya telah istama'a, betul-betul mendengarkan. Tidak sekedar sami'a. Memang asalnya sami'a, dia mendengarkan karena nggak sengaja, terus mendengarkan, terus tertarik, istama'a. Ya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu. Setelah dia mendengarkan dan sesama mengatakan, inna sami'na qur'anan ajaba. Jin mengatakan, kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Menakjubkan bacaannya, menakjubkan isinya. Yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Yaitu Al-Quran yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, kepada kebenaran. Fa'amanna bih. Jin mengatakan, kami beriman kepadanya. Walan nusrika bi rabbina ahada. Sekarang kami tidak akan mensekutukan Rabbku dengan sesuatu apapun. Ini dengan sebab mendengarkan Al-Quran. Maka tidak sedikit orang-orang yang tadinya nggak paham ketika mendengarkan kajian Al-Quran pun juga menjadi iman, menjadi sadar. Lakin bisyartin, akan tetapi dengan syarat an yakuna yafhamuhu tamaman, memahaminya dengan sebenar-benarnya, tidak sekedar membaca tok. Ya, jadi Al-Quran sebagai tombol hati, ya Pak, tidak hanya sekedar dibaca. Karena banyak orang membaca Al-Quran tapi tidak mendapatkan obat. Banyak para penghafal Al-Quran, hafidhah, ya, tapi tidak mendapatkan obat dari Al-Quran. Kenapa? Karena tidak memahaminya, tidak mempelajari tafsirnya. Maka Al-Quran tidak hanya cukup dibaca, tetapi juga dibaca, dipahami maknanya, juga diamalkan. Itu tujuannya. Bahkan Al-Quran Allah jadikan sebagai obat. Obat yang ada dalam hati. Bagaimana ketika dia betul-betul memahaminya? Ya, seperti yang tercantum dalam surat Yunus ayat yang ke-57, Allah berfirman, ya ayuhan nas, hei sekalian manusia, qad ja'akum mau'izatun min rabbikum. Hei manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat dari Tuhan kalian. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran sebagai nasihat. Wa syifa'ul lima fi sudur. Telah datang kepada kalian syifa, obat yang mengobati penyakit yang ada dalam hatimu. Penyakit nopo, Pak? Enten pinten penyakit hati? Ada berapa? Nek ben pun lali. Ada 2 penyakit hati. Satu namanya syubhat. Apa syubhat? Kerancuan, ketidakpahaman terhadap agama Islam. Yang disebabkan karena kebodohan. Dan kebodohan karena jauh dari ilmu. Dan ilmu sumbernya dalam Al-Quran. Semakin orang jauh dari Al-Quran, semakin jauh dari ilmu. Semakin bodoh. Dan semakin kena syubhat. Semakin ragu-ragu. Sehingga terkadang sesuatu yang benar dikatakan salah, yang lempeng dikatakan bengkok, yang bengkok dikatakan lempeng. Ya, seperti itu. Yang tuntunan dikatakan tidak tuntunan, yang bukan tuntunan dijadikan tuntunan. Kenapa? Ada syubhat, kerancuan dalam hati, ketidakpahaman. Karena apa? Jauh dari ilmu, jauh dari Al-Quran. Hanya mencukupkan bacaan. Sudah hafal Al-Quran, dah cukup. Jadi imam masjid. Cukup? Belum cukup. Ya. Seperti yang sampaikan, banyak di antara orang-orang yang hafal Al-Quran menyimpang.
Meskipun menghafal Al-Quran pahalanya besar sekali, keutamaan sangat besar, tetapi tidak cukup di situ. Ketika kita misalnya membuka pesantren tahfidzul Quran, maka hendaklah di samping itu nanti dilanjutkan dengan pembelajaran dan peningkatan ilmu diri. Ya. Dan ini yang baru kita garap sama teman-teman. Kami membuka pesantren Diyaul Quran di Sukoharjo, dan insya Allah buka cabang di Gresik, tempatnya Pak Lukito. Itu juga sama, program SMP karena masih kecil tahfidzul Quran, dikenalkan din dengan dasar-dasarnya. Tapi pokoknya tahfidzul Quran. Tapi nanti ketika sudah aliyah beda program. Karena sudah menghafal Al-Quran, ya, dilanjutkan pemahamannya. Baik dengan akidah dan seterusnya, bahasa Arabnya, alat yang mendukungnya, itu di aliyahnya. Itu di antara, dan pondok-pondok lain saya kira juga seperti itu. Ada Ibnu Abbas, Al-Ukhuwah, Imam Bukhari, ya. Seperti itu. Dan pondok-pondok yang lainnya wallahu a'lam bishawab. Akan tetapi yang jelas adalah ketika kita punya program menghafal Al-Quran, jangan sampai berhenti di situ. Lanjutkan dengan isi, mempelajari isinya. Ada yang isinya ini misalnya langsung dengan tafsir Al-Quran atau dengan kitab-kitab yang lainnya. Karena apa? Kitab-kitab yang lainnya seperti kitab hadis itu juga pendukungnya. Karena nggak mungkin kita bisa menafsirkan Al-Quran tanpa hadis. Karena hadis sebagai mufassir lil Quran. Maka setelah Allah menafsirkan, seandainya tidak ada kita jumpai dalam Al-Quran penjelasan dari Allah, pindah kepada bagaimana penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau diutus untuk menyampaikan Al-Quran dan menjelaskan Al-Quran. Ini. Maka banyak ayat yang diterangkan dengan hadis, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini pentingnya pengkajian tentang tafsir Al-Quran. Cuma kadang kajian tafsir Al-Quran ini peminatnya nggak begitu banyak karena kurang menggigit katanya. Tapi kalau kajian-kajian masalah yang masalah fitnah atau apa, wah berduk gitu ya. Kajian umum banyak, malah itu penting juga. Di kajian umum itu pentingnya untuk setrum gitu ya. Nyetrum hati untuk bikin daya tarik dan seneng ngaji. Maka nasihatnya secara umum saja. Tetapi kalau kita mengandalkan kajian umum, kita nggak meningkat ilmunya. Gitu loh. Harus ada rutinitas kajian harian itu dipenuhi. Masjid dipenuhi kajian harian. Fikih, tafsir, hadis itu didatangi. Kenapa? Disitulah peningkatan ilmu kita. Kalau kita cuma kajian mengandalkan kajian umum saja, kajian umum, kita nggak akan meningkat. Karena kajian umum itu pembahasannya adalah insidental. Pembahasan yang mungkin viral ketika itu misalnya. Maka cuma sekedar pengetahuan ilmu sebagian saja. Tapi kalau kajian rutin, datangi, penuhi, ya, semangat mendatanginya. Karena itulah peningkatan ilmu kita. Semakin kita sering, semakin bertambah ilmu kita. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi itu dalil yang pertama. Ayat yang kedua, hampir sama. Yaitu yang tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 75. Waqad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah. Dan sungguh kana fariqun minhum, fariqun sebagian mereka itu orang Yahudi. Mereka yasma'una kalamallah, mereka mendengarkan kalamallah. Tetapi summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Tapi setelah mereka mendengarkan Al-Qur'an kalamallah, orang Yahudi yuharrifunahu,
Mereka merubah-rubah. Ya. Mereka merubah-rubah. Maka di sini para ulama memberikan ihtimal kemungkinan yang dimaksud kalamullah di sini adalah Taurat. Nah, mereka merubah Taurat. Atau juga ayat Al-Quran. Mereka mendengarkan Al-Quran, dirubah maknanya, dirubah maksudnya, dibelokkan. Maka orang seperti ini, na'udzubillah min dzalik, kondisinya, ya, kata Syekh Utsaimin mengatakan, hada asyaddu fi qabhi amalihim. Ini merupakan amalan yang paling buruk. Demikian pula wajar'atihim ala Allah subhanahu wa ta'ala, sikap kurang ajar yang paling buruk terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena mereka merubah sesuatu setelah mereka itu paham. Ya, na'udzubillah min dzalik. Mereka sudah paham, oh aku ya ngerti. Tapi dipelesetkan, dipelencengkan, dirubah. Maka ini adalah penyimpangan yang terbesar. Ya, seperti itu. Sehingga akhirnya apa? Pemahaman sudah sampai kepada mereka, wa wasala ila uqulihim wa hum ya'lamuna annahum yuharifunalah. Mereka sudah memahaminya, sudah mengerti maksudnya, tetapi mereka selewengkan, mereka belokkan. Maka ini merupakan hada asyaddu fi qabhi amalihim. Amalan yang paling buruk bagi orang yang sudah ngerti, kemudian mereka membelokkan, menyimpangkan. Maka di sini bukan syubhat lagi, tapi kedua, fitnah syahwat. Maka penyakit hati yang kedua adalah syahwat. Apa itu? Keinginan hawa nafsu. Dia ngerti, dia tahu ini halal, ini haram, ini benar, ini salah, tetapi dia melencengkan, dia membelokkan, condong kepada yang buruk. Maka kita berdoa kepada Allah para jamaah dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal Rabbana, ya Rabb kami, apa? La tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hati kami setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, berilah rahmat dari sisimu ya Allah, sesungguhnya engkau zat yang maha pemberi. Jadi para jamaah, ini juga dalil yang kedua tentang kalamullah. Dalil yang ketiga, Al-Quran surat Al-Fath ayat yang ke-15. Yuriduna an yubadilu kalamullah qul lan tattabi'una kadzalikum qalallahu min qabl. Mereka orang-orang mengatakan, orang apa? Orang Arab, itu orang Badui. Mereka mengatakan yang dulunya nggak mau ikut sama Nabi, ya, diajak perang nggak mau ikut. Setelah ada ghanimah, ya, mereka melu gitu ya, ada pembagian. Ya Nabi, aku ikut, gitu ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga berkaitan dengan kalamullah. Yuriduna an yubaddilu kalamullah. Mereka ingin merubah kalamullah. Yang menjadi syahidnya adalah bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Ayat yang berikutnya yang keempat. Ayat yang keempat para jamaah. Dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-27. Allah berfirman, "Watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila likalimatihi walan tajida min dunihi multahada." Watslu, dan bacakan ya Muhammad, ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Bacakan ya Muhammad apa-apa yang diwahyukan kepada kamu dari kitabnya Allah Al-Quran. Ya. La mubaddila li kalimati. Janganlah engkau merubah kalimat-kalimat Allah, itu kalamullah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalamullah atau kalimat-kalimat Allah itu sesungguhnya tidak bisa dirubah.
Kalimatullah, ada dua kalimat yang sifatnya kauniyah. Kauniyah itu apa? Ketetapan Allah di alam semesta ini. Ya, ketetapan Allah, keputusan Allah. Yang kedua adalah yaitu kalimatullah berupa syariah. Ayat-ayat Allah, Al-Quran. Keduanya tidak bisa dirubah. La yumkinu li ahadin an yubadila kalimatillahi al-kauniyah. Tidak mungkin seseorang bisa merubah kalimat Allah secara kauniyah. Contoh, idza qadallahu ala syakhsin bil maut, seseorang ditakdirkan mati, sapa sing iso ngrubah? Tidak bisa. Idza qadallahu ta'ala bil faqri, ketika Allah takdirkan jadi orang miskin, tidak akan bisa merubah. Ya. Apa yang kita terima nggak akan luput dari kita. Apa yang luput dari kita nggak akan mungkin kita terima. Ma'akhto'aka lam yaklam yakun liyusibaka wa ma'asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apa yang luput darimu nggak akan mungkin menimpa kamu, kata Nabi. Dan apa yang menimpa kamu pun juga tidak akan mungkin luput dari kamu. Ya. Jadi itu kalimat Allah yang sifatnya kauni. Ya. Contoh lagi, idza qadallahu ta'ala bil jadabi, ketika Allah menetapkan tanah ini tandus, nggak ada seorang pun yang bisa merubah kecuali dengan izin Allah. Demikian pula para jamaah, kalimat Allah yang berupa syariah, fa innaha la tubaddalu min qibali, fa innaha terkadang bisa dirubah dari segi apa? Terkadang makna. Kalau ayat-ayatnya tidak ada seorang pun yang bisa merubah. Ya. Ayatnya nggak bisa dirubah. Secara makna, secara lafaz mungkin bisa dirubah. Dibelokkan lafadznya. Bisa dari Aziz jadi Uzza, ya toh? Tapi kalau ayat-ayat Al-Quran nggak akan bisa dirubah. Kenapa? Allah menjamin menjaganya. Al-Quran di Amerika, di Eropa, Australia, Indonesia, Arab Saudi sama. Ya? Seperti yang tercantum dalam surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami sendiri yang menjaga Al-Quran. Terakhir dalam surat yaitu surat An-Naml ayat yang ke-76. Inna hadzal Qur'ana yaqusu ala bani Israila aksara allati hum fihi yakhtalifun. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini yaqusu, menceritakan, mengkisahkan ala bani Israel, tentang bani Israel. Perkara-perkara yang mayoritas mereka itu apa? Berselisih di dalamnya. Maka banyak dalam Al-Quran mengisahkan tentang kisah Bani Israel dalam Al-Quran. Dan disebutkan juga mereka itu selalu berselisih, menentang dan seterusnya. Bagaimana watak mereka, sifat mereka, kesombongan mereka, ya. Sampai mau diangkatkan gunung saja, mereka masih mau sombong. Mereka tahu kebenaran Muhammad adalah utusan Allah, mereka enggak mau beriman karena iri dan kesombongan mereka. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya pembahasan ini menjelaskan, menguatkan tentang pembahasan yang terdahulu, bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah ghairu makhluqin. Itulah i'tiqad atau keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang harus kita yakini. Dimanapun kita berada, kondisi apapun, kita harus meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman-firman Allah, perkataan-perkataan Allah. Al-Quran bukan makhluk. Ya. Apa yang tersimpan dalam mushaf, nah mushaf itu baru makhluk. Tintanya itu makhluk. Tapi yang ditulis dengan tinta, yang disimpan pada mushaf, tersimpan dalam dadanya manusia. Kalau dada itu makhluk. Kertasnya itu makhluk.
Tetapi yang tertulis pada kertas itu adalah perkataan Allah, firman Allah. Maka nanti akan ada waktunya Al-Quran itu akan diangkat oleh Allah. Dari Allah turunnya dan akan kembali kepada Allah, sehingga di dunia tidak ada satupun huruf yang tertulis pada kertas, ya, tidak ada, diangkat oleh Allah SWT. Karena orang sudah tidak mengenal Al-Quran, nggak mau membacanya, nggak mau mengkajinya, nggak mau mengamalkannya. Lah untuk apa? Termasuk nanti Ka'bah akan dirobohkan, ya toh? Dulu yang ingin merobohkan Abruhah, tapi nggak berhasil. Nanti yang merobohkan Ka'bah juga orang-orang dari rumputnya Abruhah, orang Habasyah, orang Ethiopia yang dijuluki Du Suwaikotaini, orang yang memiliki dua betis yang panjang, itu orang Habasyah. Itu nanti Ka'bah dirobohkan, Al-Quran diangkat. Gak tahu kita menjumpai atau tidak. Semoga kita tidak menjumpai alam yang seperti itu. Amin. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah, demikian kajian pada pagi hari ini. Dan mohon maaf tadi saat terlambat karena saya membawa kendaraan roda 4. Biasanya motoran. Ya, tadi agak ada hambatan, mohon maaf sehingga terlambat. Dan ini juga tak panjangkan sedikit. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Ada benarnya, semua datangnya dari Allah kemudian Rasulnya. Jikalau ada yang salah, yang keliru, semata-mata datangnya dari saya sendiri, dari syaitan. Saya istighfar kepada Allah SWT dan saya mohon ampun kepada Allah SWT. Demikian akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa ada pertanyaan? Ada mic? Yang pertama adalah bedanya syukur dengan ujian. Bedanya syukur dengan ujian. Karena menurut saya syukur itu ada beberapa maksudnya yang pertama kita syukur pada di Solo Masyarakat, kepada ibu bapak, orang tua, kepada guru yang telah mendidik kita dan sedangkan uji syukur tadi kan kita sampaikan bila itu khusus untuk Allah yang paham. Yang kedua tadi terkait pada doa kamu dasar ini dalam ayat ke-34 dan ke-5 itu maknanya gini, dan kami dan demi syukur apabila mulai berang yang surat, sedangkan yang surat ke-35 ayat ke-35 sesungguhnya kata itu salah satu bacaan yang sangat bencana yang sangat besar yang saya tanyakan. Tetapi misalkan terkait dengan kalam Allah tadi ya, saya akan dengar itu saya kira yang tinggalkan tapi tentang baca doa Hamdan Sakiri dan ini itu kan juga bentuk syukur. Kita barangkali itu sebenarnya itu berapa sebenarnya nanti mohon dijelaskan. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi Salam. Jazakumullah khairan, diingatkan. Tadi saya salah baca berarti. Bukan 34 tapi 24. Mohon maaf ya. 24 25. Jazakumullah khairan, Pak.
24, 25, bukan 34, 35. Nanti saya salah ingat. Ya, sehingga salah ucap. Suwun Pak, jasa kula heran. Jadi 24, 25. Maqala in hadza ila sihru yusar in hadza ila qaulul bashar. 24, 25. Kemudian para jamaah, pertanyaan yang pertama tentang syukur sama pujian. Ibnu Abbas mengatakan dalam perkataannya yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Alhamdu kalimatus syukri. Alhamdu itu kalimat syukur. Jadi orang yang bersyukur ya, dituntut untuk satu, meyakini dalam hati, akdan, bahwasanya seluruh nikmat itu datangnya dari Allah. Yang kedua, qaulan, ucapan, dituntut untuk memuji Allah pada lisannya dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, wal jawarih atau fi'lan, itu tahqiq, realisasi dari syukur itu tadi. Dengan apa? Dengan menjalankan ketaatan kepada Allah. Bahwa nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka asyukru itu kalimat yang lebih umum, sehingga bisa dipakai untuk syukur kepada orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fissalu fi amain aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Nah, syukur kepada orang tua berbeda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kepada orang tua menjalankan ketaatan-ketaatan atau perintah-perintah orang tua yang sejalan dengan perintah Allah. Berbakti kepadanya, kepada kedua orang tua, itu syukur kepada orang tua. Kalau syukur kepada Allah mutlak, karena semua apa yang diperintahkan Allah adalah baik. Kalau alhamd, ya, itu lebih khusus. Karena ketika kita mengucapkan alhamdu, itu memuji, as-sana, ya, juga memberikan pujian. Cuman bedanya apa? Ketika kita mengucapkan alhamdu, ada dalam hati kita itu unsur at-ta'zim, pengagungan kepada yang dipuji. Ada unsur al-khudu, tunduk kepada yang dipuji. Ada unsur at-tadzallul, perasaan kita merendahkan diri serendah-rendahnya, sak-asor-asore. Wonten ngajinipun ingkang dipun puji. Yang keempat, ada unsur al-mahabbah, cinta yang setinggi-tingginya kepada yang dipuji. Maka pantaskah itu diberikan pada yang lainnya? Tidak pantas. Yang pantas diberikan kepada zat yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Nah, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka as-sana'u 'ala Allah bisifatil kamal. Memberikan pujian hanya kepada Allah karena Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Selain Allah tidak punya sifat yang sempurna. Sehingga ketika mengucapkan alhamdu, itu ada unsur tuntutan beribadah kepada yang dipuji. Ya, tuntutan ada unsur tuntutan ibadah kepada yang dipuji, maka itu tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Nah, termasuk hamdan syakirin tadi, salah penggunaan kalimat. Karena hamdan itu suatu pujian yang khusus, yang mana ketika orang mengucapkan hamdan kasiron, thayyiban, mubarakan fi, gitu, kama yuhibbur rabbuna wa yardha, gitu. Karena kalau hamdan itu suatu pujian yang ada perasaan khusus tadi, maka tidak boleh
ditujukan kepada selain Allah. Ngeten. Ngeten nggih. Masalah ayat jazakumullah khairan saya diingatkan tadi saya keliru mengucapkan sehingga keliru bayangan saya keliru sehingga keliru mengucapkan. Yang benar Al-Mudaththir ayat yang ke-24 dan 25. Napa boleh mau? Sampun. Enten malih? Sampun. Nggih, alhamdulillah. Makaten kamangosan yang punika kita akhiri kanthi doa kafatul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.